Ya, itu ada hal yang sama antara peristiwa Kaisang memborong saham Antam dan Ibu Risma menemukan pengemis. Dua-duanya boleh saya sebut insider trading itu. Artinya ada informasi yang direkayasa sebetulnya. Ibu Risma pasti dapat informasi direkayasa karena Ibu Risma nggak kenal Jakarta. Nah karena itu pasti disodorkan oleh pengatur laku itu, mungkin kamera disiapkan segala macam. Karena nggak ada pengemis di Jalan Tamrin, semua orang Jakarta ngerti itu pengemis itu pasti adanya malam hari di perapatan-perapatan strategis di warung buncit segala macam. Mana ada pengemis di Jalan Tamrin itu dinas sosial tahu persis itu karena itu adalah daerah karpet merah buat diplomatic society itu. Jadi dari segi logika aja itu udah nggak mungkin terjadi itu. Nah karena nggak mungkin terjadi secara logika, maka orang menganggap Risma sekarang punya pasukan pencitraan itu. Jadi itu konsekuensi dugaan orang. Artinya akan dibuat lagi nanti seperti dulu Pak Jokowi seolah-olah makan dengan rakyat, ternyata sebetulnya di set up secara sempurna, lalu terlihat gambar aslinya bahwa sebetulnya itu adalah fake atau dibuat-buat segala macam tuh. Cara melambaikan tangan juga dibuat-buat, dipasang orang di pinggir jalan. Jadi betul-betul ini copy paste dari peristiwa 10 tahun lalu. Apa nggak ada cara lain itu buat nemui kemiskinan? Kemiskinan itu ditemukannya di statistik. Baca laporan Bank Dunia, baca laporan Asian Development Bank, baca laporan Human Development Index. Ibu Risma harus baca itu, baru dia bercakap-cakap dengan kemiskinan. Bukan dengan tunggu orang miskin disodorkan baru dia bercakap-cakap. Jadi ada panitia pengumpul pengemis sekarang di Jakarta. Risma mundur dari Mensos. Sungguh di luar dugaan. Tokoh ini ungkap hal yang mengejutkan. Sajian informasi yang terupdate dan juga terkini kami hadirkan untuk Anda dalam Bawar Merah Indonesia. Jadi ini manusiawi aja sebetulnya tuh. Jadi betul bahwa Ibu Risma itu memang punya daya pikat itu. Karena itu semua orang berkumpul kembali untuk mendengarkan suara Ibu Risma, baik yang dalam bentuk perintah atau omelan atau apa aja tuh. Tapi akhirnya kita dapat lagi satu poin bahwa kekuasaan itu hidup dengan pencitraan. Padahal ekonomi itu butuh kecerdasan. Menghasilkan kebijakan di bidang sosial itu butuh kemampuan untuk membandingkan data antar wilayah, data antar, ini bukan data antar Tamrin dan Sudirman atau Tamrin dan jembatan di Surabaya. Jadi sekali lagi Ibu Risma sebaiknya udah masuk kantor, jangan keluar kantor, di depan komputer brief pejabatnya supaya Ibu Risma ngerti apa itu public policy di bidang social policy itu. Jangan ada public policy tapi nggak ada social policy. Bu, Jakarta itu kita butuh pelayanan rakyat, bukan butuh belusukan. Jadi saran saya, Bu, bekerjalah pada hal yang produktif dan sesuai dengan gaji yang diterima oleh rakyat, dari rakyat gitu. Bukan masuk ke wilayah aktivitas yang rawan ditafsirkan publik sebagai politik pencitraan. Atau Ibu Menteri memang punya rencana maju di Pilkada DKI ataupun punya rencana untuk Pilpres 2024. Apakah punya rencana gitu? Jadi hati-hati Bu Risma, harusnya tinggal di kantor, pastikan bahwa nggak ada pengemis bansos yang berpura-pura untuk jadi volunteer, kemudian mengkorupsi lagi uang bansos. Jadi bersihkan gorong-gorong di kantor Bu Risma, lalu kasih sinyal pada partai PDIP yaitu partai Ibu Risma supaya jangan jebloskan dia lagi di dalam peluang untuk korupsi. Itu sebetulnya yang mesti dilakukan. Ya. Jika benar temui tunawisma dadakan, lebih terhormat Risma mundur dari Mensos. Gelora.co. Aksi belusukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin masih menjadi sorotan publik. Terbaru, unggahan netizen di media sosial bahwa salah satu warga tunawisma yang ditemui Risma merupakan simpatisan PDIP yang bekerja sebagai pedagang poster dan kelapa muda. Merespon hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah mengatakan